Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktri. Dalam pemenuhan salah satu syarat UAS penulisan mendalam, maka saya akan mereview atau bukan menilai juga sih ya, tentang satu sosok atau seseorang, itu adalah Budi Dalton. Oke, sebelum kita maju lebih dalam, sebenarnya Budi Dalton mungkin di teman-teman juga pernah dengar, apalagi sekitaran Jawa Barat dan Bandung lebih khususnya. Budi Dalton itu siapa sih? Pasti teman-teman remaja atau yang dewasa juga sudah pernah mendengar namanya. Sebelumnya mungkin karena sering dikenal sosoknya Budi Dalton, tapi nama aslinya itu adalah sebelumnya saya pakai Pak Rimbun dulu ya, takutnya misinformasi. Budi Dalton itu nama aslinya itu adalah Budi Setiawan. Cuman terkenalnya untuk di Bandung dan sekitarnya itu Budi Dalton terkenalnya. Pria kelahiran Bandung 16 Oktober 1972. Jadi usianya kurang lebih 48 tahun saat ini. Itu melihat sosoknya tersebut buat saya sih cukup unik, karena yang setahu saya beliau itu adalah budayawan. Beliau juga pernah terjun di politik, terus pendidikan juga beliau juga sebagai seorang pengajar atau dosen di salah satu universitas swasta di Bandung. Terus di dunia entertainnya pun sangat berkecimpung sekali, karena ada beberapa film nasional pun pernah beliau mainkan di situ. Dan juga setahu saya ada juga pecinta motornya tuh Bikers Brotherhood gitu. Kalau nggak salah waktu presidennya itu adalah Budi Dalton gitu. Tapi saya sering lihat beliau itu adalah di kanal YouTube seringnya itu, walaupun ada beberapa beliau menjadi narasumber. Tapi kalau narasumber, pengetahuan saya beliau pasti akan di interviewnya mengenai satu isu atau budaya gitu. Kurang lebih tahun 2018 beliau menjadi seorang host di salah satu program acara. Nama acaranya itu adalah Ngobat, yaitu ngomongkeun batur, atau bahasa Indonesia itu adalah membicarakan orang lain. Platformnya itu di YouTube. Nah, kalau melihat bagaimana pembawaannya Budi Dalton tersebut, pendapat saya pribadi gitu, beliau itu menguasai acara tersebut. Terus konsepnya pun sederhana, konsepnya itu sangat simpel. Beliau sebagai host acara tersebut didampingi dengan beberapa temennya itu sebagai orkes ngobatnya. Orkes ngobat ini seperti kayak memainkan musik. Jadi untuk opening dan closing, atau enggak opening atau mau ke istirahat iklan, itu biasanya di situ perannya itu. Isu-isu yang diangkat dalam program acara ini pun isu-isu yang sosial kemasyarakatan. Mungkin karena beliau juga seorang budayawan, jadi lebih ingin sharing lah ke masyarakat, seperti kayak satu keprofesionalan, satu keprofesian seseorang yang mungkin beberapa masyarakat kurang mengenal profesi tersebut, atau dianggapnya sedikit nyeleneh profesi tersebut. Tapi itu emang ada dan menghasilkan. Itu yang beliau angkat di program acara Ngobat tersebut. Nah, di program ini lokasinya itu lokasi awalnya Ngobat itu dia di Cafe Panas Dalam di Bandung, Jalan Ambon nomor 18.
Untuk yang selanjutnya setahu saya di Ngobat itu di Saung Ujo, yang tahun 2020 gitu ya, di Saung Ujo. Nah, sosoknya ini selama dia membawakan program acara itu unik. Ke satu, karena emang dia budayawan Sunda tok gitu. Jadi semua dia pandu dari awal sampai akhir tuh menggunakan bahasa Sunda. Ketika tidak pure Sunda pun terkadang dia logatnya tetap Sunda yang dikedepankan. Terus ya gaya bahasanya campuran. Terus kesan yang dalam penyampaiannya itu lebih banyak banyolan, tidak begitu serius. Talk show-nya itu lebih banyak banyolan, dan juga ada beberapa kayak sindiran atau satir lah ya, untuk kepada satu lembaga atau misalkan kepada pemerintah. Itu ada sedikit, tapi lebih banyaknya sih banyolan gitu di situ. Terus penggunaan diksi katanya, memang bahasa yang digunakannya itu adalah banyaknya sih saya dengar sih kayak bahasa kasar sih ya. Kayak ada saya ini aja ya, kancing, coplok, bagong kayak gitu. Kancing, coplok tuh anjing, goblok gitu. Tapi yang dia gunakan kata tersebut tuh bukan kepada si narasumber, lebih ke kayak banyolan dia dengan si orkesnya atau enggak penonton di situ. Jadi lebih ke tidak ada tembok gitu loh antara host dengan si penonton di situ ataupun dengan si teman-temannya di sini gitu. Sering jadi kalau Sundanya tuh patembal-tembal gitu, atau enggak mengapresiasikannya itu kadang-kadang kasar, tapi konteksnya tuh bukan ke si narasumbernya gitu. Beberapa orang mungkin ada yang tidak terima denger kayak menonton tapi kasar banget gitu, kok hostnya ngomongnya kayak gini gitu. Tapi percaya tidak dipercaya, mungkin segmennya juga Budi Dalton itu adalah untuk remaja dewasa. Segmen yang dia incar itu remaja dan dewasa, dan bahasa yang dia gunakan itu lebih ngena gitu kalau untuk orang Sunda gitu ya, lebih ngena gitu bahasa Sundanya itu. Karena kalau Indonesianya itu ya jatuh, tapi kalau misalkan dia menggunakan tigedebrug atau enggak nyungsruk gitu kan, itu beda kalau di Sunda tuh. Nah, dia tuh bisa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, dan orang yang menontonnya pun lebih ngebayang gitu, terutama yang orang Sunda gitu ya, lebih ngebayang, oh ya kayak gini loh actionnya, oh kayak gini loh maksudnya tikus tuh gitu. Dan menurut dia juga mungkin menggunakan kata kasar juga lebih bisa menggayat anak remaja sih, nggak bisa dipungkiri, lebih bisa menggayat anak remaja untuk menonton program dia, dan dewasa sih ya, dewasa untuk bisa menonton program dia. Karena seperti yang saya lihat di Ngobat episode 82 kalau nggak salah itu, bintang tamunya adalah Asep Balon dan Fiksi gitu, kalau nggak salah di Ngobat 82. Memang kasar, ngomongnya tuh kasar, tapi penonton yang di situ tuh terhibur gitu dengan kata-kata kasar dia tuh. Contohnya aja ya, apa tuh yang mau Odading itu juga kan viral tuh, sampai Ridwan Kamil aja menjadikan dia duta kuliner atau enggak ya untuk itu lah ya, UMKM kayak gitu. Ya memang bahasa-bahasa seperti itu sekarang cepat menyebarnya. Jangankan yang Budi Dalton, ini Budi Dalton versi orang sebelum lockdown kan ya, sebelum para komika-komika beralih ke YouTube itu kan beliau sudah melakukannya terlebih dahulu dengan gayanya sendiri, dengan dia mengangkat bahasa Sundanya itu. Karena mungkin kalau kita lihat gitu ya,
kayak gitunya udah logatnya udah Sunda. Kalau kita lihat juga kalau di Jawa juga mereka kan banyak menggunakan bahasa masing-masing di bisa di kanal YouTube-nya atau di TV lokalnya. Jadi ya kenapa tidak dengan orang Sunda juga dengan bangga menggunakan bahasanya atau dialek lokalnya gitu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Jadi dia seorang budayawan, dia pintar dalam mengapresiasikan juga, dia pintar. Dia juga ditujukan kepada siapanya, dia bisa menempatkan diri. Ketika dia harus berperan seperti A, bisa. Ketika dia harus jadi narasumber, apa yang dibahasnya pun lebih serius, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar lah ya. Dia tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Dia bisa menempatkan diri. Saya harus bagaimana, saya sebagai narasumber harus untuk topiknya ini, temanya apa, dia bisa menempatkan diri. Sepengamatan saya ya, melihat dia sebagai host dan juga sebagai narasumber gitu. Terus mungkin nah ini kenapa saya mengangkat bahasanya itu karena emang menonjol di situnya sih, di program Ngobat tuh yang menonjol di situnya. Karena beberapa anak muda juga anak kecil aja sekarang ngomong bahasa kasar seperti anjing kayak gitu udah apalagi untuk di Sunda ya, itu udah biasa sih anak SD ngomong kayak gitu. Jadi terkadang bahasa itu tuh dianggap keren gitu, dianggap keren bahasa itu tuh, dan bisa dianggap lah program Ngobat ini dia kan menggunakannya bahasa Sunda, jadi bisa jadi pertukaran komunikasi budaya sih. Buat saya berpikirnya seperti itu, komunikasi budaya tuh. Ada ludruk, kita ada longser gitu kan. Nah program acaranya ini kayak ada Ngobat gitu, mungkin di Jawa ada apa seperti itu. Nah kalau saya lihat di situ sosok Budi Dalton di situ tuh lebih ke ya dia ingin mengangkat budaya Sunda tuh keren juga loh, bahasa Sunda tuh keren juga, walaupun memang ada sisi ini kasarnya, tapi kan kalau kita lihat juga youtuber yang di Jakarta tuh kayak ada beberapa lah ya, itu mereka juga menggunakan kata kasar ya. Di Deddy Corbuzier aja menggunakan kata kasar ya. Jadi kayaknya sih untuk sekarang apalagi di YouTube tidak ada filter seperti di televisi ya, sudah mulai biasa mungkin ya. Tapi kan uniknya itu adalah bahasa yang digunakan bahasa Sunda tuh bervariasi, dan satu kejadian tuh bisa dikatakan bisa menggunakan bahasa yang berbeda gitu, kayak tadi tuh kusruk, kudubrak gitu, seperti itu. Nah kalau misalkan saya melihat Budi Baik di kanal YouTube satunya lagi, beliau juga sebagai host, hanya saja ini didampingi oleh Budi Baik. Nama programnya adalah Budi Baik. Kalau di sini saya sih melihatnya itu sedikit berbeda dengan Ngobat. Kalau Ngobat itu dia single fighter, kalau di Budi Baik itu dia lebih kalem, lebih humble saya melihatnya tuh. Di Budi Baik pun sama santai, program dikemas secara santai tapi cukup berbobot karena konsepnya itu lebih ke kayak menerima pertanyaan dari netizen, terus mereka menjawab versi mereka, karena mereka berdua juga seseorang yang cukup kita ketahui ya, public figure dan juga seorang budayawan gitu. Budi Baik juga filmmaker juga, terus mengkritik. Kalau di sini mengkritiknya satir sih, tapi lebih ke kayak pendapat sih, tapi kritikan juga ada kalau di sini. Terus yang diangkatnya juga isu sosial yang ramai di masyarakat gitu. Seperti kayak boy band, tentang budaya tentang bangunan yang peninggalan penjajahan seperti itu kan sosial yang ada ya di masyarakat, isu-isunya. Terus di sini juga penguasaan, jadi kalau dilihat di sini tuh lebih mengimbangi karena kan Budi Baik itu lebih ke dari intonasinya juga lebih kenceng. Kalau di sini Budi Dalton pembawaan dia lebih humble, lebih kalem. Kalau di Baik Budi
dan disitu pun lebih ke sindirannya tuh lebih halus dan lebih ke sisi ngebanyolnya. Kalau di Baik Budi lebih ketika Baik Budinya, ketika Pidi Baiknya serius mensatir, tapi di situ Budi Daltonnya dibelokkan gitu, lebih ke bercanda gitu. Gitu. Terus kata-kata kasarnya apakah banyak? Ada, tapi tidak sebanyak ngobat kalau di Baik Budi. Terus penguasaan komunikasinya pun di situ lebih ke kayak lebih di akhir dia bisa menyimpulkan apa maksud partner hostnya atau apa maksud dari si narasumber atau bintang tamu atau narasumber sih ya biasanya. Apa maksud si narasumber, dia bisa meresumenya agar si netizen yang bertanya di situ langsung paham gitu. Kalau di situ bentar ya. Penggunaan bahasanya pun di sini masih campuran penggunaan bahasanya. Cuma kalau di Ngobat itu kenapa saya bilang tadi Budi Dalton bisa menempatkan diri, ketika di Ngobat yang episodenya ada Andi Rif, itu saya melihat dia tidak seperti di episodenya 82 itu yang ada Asep Balon di situ. Mungkin juga karena kondisinya sudah COVID. Di situ juga ketika bertemu dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda pun, dia juga pembawaannya bisa membawakan diri gitu, karena kan dia juga kan dosen, paham mengerti harus bagaimana gitu menghadapi karena kan banyak sekali penilaian yang melekat pada dirinya gitu. Jadi sih kesimpulannya kalau saya lihat di Ngobat itu beliau tuh asik sih ya, asik, terus bisa membawakan suasananya, komunikasi dalam pada saat waktu itu sebelum pandemi itu sangat asik banget. Ngebanyolnya juga bukan ngebanyol sindiran yang kayak kan kalau di komik itu kan lebih menyindirnya tuh ke personal kadang-kadang, tapi ini kan lebih ngebanyol tuh untuk kedepannya gimana nih gitu, sindirannya lebih kayak gitu. Kalau di Baik Budi, tapi kalau di Ngobat itu lebih ke ngebanyol dengan teman-teman aja nih, kayak tuh ngobrol di satu gitu, mengangkat satu profesi apa. Nah itu emang perbedaannya penggunaan bahasanya. Kalau di Ngobat tuh memang lebih vulgar, bukan vulgar sih ya, yang lebih bebas aja mungkin dia ngebawanya, karena single factor juga di situ sebagai host gitu. Tapi so far saya sih menikmati dua program ini. Ngobat juga saya suka, terutama yang waktu saya pernah lihatnya yang Asep Balon gitu ya, saya suka pembawaannya. Buat saya sih sebagai orang Sunda sih aman-aman aja, tidak ada masalah. Mungkin lebih ke kayak lihat aja sih, maksud dari si Budi Dalton ini adalah dia tuh pingin mengemas satu acara yang anak muda banget atau remaja dewasa, bahwa asik loh menggunakan bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda juga bisa dipelajari dan banyak ragamnya, dan jangan malu sih menggunakan bahasa Sunda itu keren gitu. Terkadang mungkin ada yang sisi seperti itu juga ya, remaja sekarang yang orang Bandung tapi lebih ke gue elu atau enggak mungkin saya juga kayak diksi bahasa Sundanya juga kurang banyak, tapi beliau so far beliau asik dengan pembawaannya sendiri tanpa menyinggung yang lain gitu. Segitu saja pemaparan dari saya mengenai Budi Dalton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.